Halo, kalau saya boleh bertanya, kapan terakhir kali Anda benar-benar membayangkan hidup yang Anda inginkan? Bukan hidup yang diharapkan orang lain, bukan hidup yang menurut anak, menurut pasangan, atau tetangga seharusnya Anda jalani. Tetapi hidup yang benar-benar membuat hati Anda tenang dan bahagia. Hari ini saya ingin mengajak Anda mengobrol santai tentang bagaimana mewujudkan hidup yang Anda inginkan, bukan manifestasi atau sekedar berharap alam semesta bekerja sendiri. Mari kita mulai. Satu, berhenti mendefinisikan diri masa lalu. Saya sering bertemu wanita seusia kita yang memperkenalkan dirinya seperti ini. Dulu saya pegawai bank, dulu saya guru, dulu saya sibuk mengurus anak. Perhatikan kata yang paling sering muncul, dulu, seolah-olah bagian terbaik hidup sudah selesai sekarang. Padahal masa lalu hanyalah satu bab dari buku kehidupan kita, bukan keseluruhan isi bukunya. Usia 50-an adalah kesempatan untuk bertanya kembali kepada diri sendiri. Kalau tidak ada yang membatasi saya ingin menjadi wanita seperti apa 5 tahun lagi? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka pintu yang selama ini tertutup. Karena identitas baru selalu dimulai dari keputusan baru. 2. Gambarkan hidup yang Anda inginkan dengan sangat jelas. Otak kita ternyata menyukai tujuan yang jelas. Ada banyak penelitian tentang mental imagery atau visualisasi yang menunjukkan bahwa membayangkan proses dan tujuan secara spesifik dapat meningkatkan motivasi dan membantu seseorang lebih konsisten mengambil tindakan menuju targetnya. Saya jadi teringat pengalaman yang mungkin juga pernah Anda alami. Misalnya, Anda ingin menurunkan berat badan. Setelah seminggu makan lebih sehat, tiba-tiba ada aja undangan ulang tahun, arisan, atau apapun. Di meja ada nasi kuning, sate, rendang, es krim, kue lapis. Semuanya terlihat menggoda. Kalau tujuan Anda hanya saya ingin lebih sehat, biasanya sih godaan itu lebih mudah menang. Tetapi kalau setiap pagi Anda sudah membayangkan diri 6 bulan lagi, berjalan tanpa cepat lelah, naik tangga tanpa ngos-ngosan, memakai baju yang sudah lama tidak muat. Bahkan bisa ikut jalan santai bersama teman tanpa nyeri lutut. Keputusan Anda saat melihat makanan akan terasa berbeda. Bukan karena Anda memiliki kemauan yang luar biasa, tetapi karena otak memiliki gambaran yang ingin diwujudkan. Coba bayangkan kehidupan impian Anda dengan detail. Bangun pagi jam berapa? Tubuh Anda terasa seperti apa? Di mana Anda tinggal? Apa kegiatan yang membuat Anda bersemangat? Dengan siapa Anda menghabiskan waktu? Semakin jelas gambarannya, semakin mudah otak mengenali peluang yang selama ini mungkin terlewat begitu saja. 3. Ubah percakapan dengan diri sendiri. Ada sebuah kutipan dari Henry Ford yang sangat terkenal. Whether you think you can or think you cannot, you are right. Artinya, kalau Anda percaya bisa atau Anda percaya tidak bisa, seringkali keyakinan itulah yang menentukan tindakan Anda. Saya ingin bercerita tentang seorang wanita bernama Anna. Anna berusia 56 tahun. Anak-anaknya sudah bekerja, rumahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Suatu hari temannya mengajak membuat toko online kecil. Jawaban Anna spontan, aduh saya gaptek. Temannya tidak memaksa. Tetapi ya, 6 bulan kemudian ketika mereka bertemu lagi, ternyata temannya
udah punya pelanggan tetap, Anda pun berkata pelan, seandainya waktu itu saya ikut, seandainya. Padahal selama 6 bulan itu yang berubah bukan kemampuan Ana, yang berubah adalah keberanian temannya untuk mencoba. Seringkali kalimat yang paling membatasi bukan ucapan orang lain, tetapi ucapan kita sendiri. Nah, mulai hari ini coba ganti kalimat seperti saya sudah tua menjadi saya masih bisa belajar. Kelihatannya sederhana, tetapi kata-kata yang terus kita ulangi perlahan itu bisa menjadi keyakinan. Dan keyakinan akhirnya berubah menjadi tindakan. 4. Pilih lingkungan yang mengangkat semangat Anda. Jim Rohn pernah mengatakan, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Walau ungkapan ini bukan rumus ilmiah, pesannya sangat kuat. Kalau setiap hari ada dikelilingi orang yang suka mengeluh, mengecilkan mimpi, dan selalu berkata, sudah terlambat. Lama-lama semangat kita pun ikut padam. Sebaliknya, coba sesekali berkumpul dengan orang-orang yang masih senang belajar, berolahraga, mengikuti kegiatan sosial atau mencoba hal baru. Energi mereka bisa menular, bukan berarti hidup mereka tanpa masalah. Tetapi mereka memilih fokus pada kemungkinan, bukan keterbatasan. Lingkungan yang tepat seringkali membuat kita berani mengambil langkah yang sebelumnya terasa mustahil. 5. Mulailah dari langkah yang sangat kecil. Ini kesalahan yang sering kita lakukan. Kita ingin perubahan besar, tetapi menunggu motivasi yang besar. Padahal motivasi datang setelah tindakan. Saya beri contoh nih ya, yang mungkin sangat dekat dengan diri kita sehari-hari. Misalnya nih, Anda bermimpi memiliki channel YouTube. Sudah berbulan-bulan Anda membaca tips, membeli tripod, menonton video editing, bahkan udah menentukan nama channel, bahkan udah kebayang bisa dapat berapa dari monetisasi. Tetapi satu video pun belum direkam. Kenapa? Karena menunggu semuanya sempurna. Padahal mungkin yang dibutuhkan hari ini hanya merekam video 1 menit menggunakan ponsel Anda. Atau mungkin Anda ingin kembali sehat, lalu berpikir harus langsung berjalan 5 kilometer. Akhirnya nggak jadi berangkat, karena memang berat 5 kilometer itu. Padahal baru berjalan 10 menit setiap pagi jauh lebih baik daripada menunggu hari Senin yang tidak pernah datang. Manifestasi atau ingin mewujudkan bukan tentang menunggu. Manifestasi adalah bergerak sedikit demi sedikit, hari demi hari. 6. Biasakan bersyukur, tetapi tetap bertumbuh. Ada penelitian dari psikolog Robert Emmons dan Michael Micallef yang menunjukkan bahwa orang yang rutin melatih rasa syukur cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik, lebih optimis dan lebih puas terhadap hidup dibandingkan mereka yang hanya berfokus pada keluhan. Yang menarik, bersyukur bukan berarti pasrah, ya, beda ya. Justru rasa syukur membuat pikiran lebih tenang sehingga kita lebih mudah melihat kesempatan. Saya punya kebiasaan sederhana nih ya. Sebelum tidur, coba deh pikirkan 3 hal yang patut disyukuri hari itu. Nggak harus besar, nggak harus hal besar. Mungkin hari ini lutut nggak terlalu sakit. Mungkin cucu menelepon. Wow, mungkin Anda masih bisa menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari. Latihan sederhana ini perlahan mengubah fokus otak dari apa yang kurang menjadi apa yang masih saya miliki. Dan ternyata ya, itu membuat hidup terasa jauh lebih ringan. 7. Berani melepaskan beban. Masih ingat Ana yang tadi saya ceritakan? Setelah gagal memulai usaha kecil tadi,
Ana akhirnya menyadari sesuatu, bukan usia yang menghalanginya, tetapi rasa takut dinilai orang. Kan kita sering begitu ya, mikirin apa aja yang dibilang orang. Ia selalu membayangkan tetangganya berkata, "Ngapain sih? Umur segitu masih mulai bisnis. Tenang-tenang aja deh di rumah." Suatu hari anaknya berkata, "Mama, orang lain sebenarnya lebih sibuk memikirkan hidup mereka sendiri." Kalimat itu membuat Nana tertawa dan tersadar. Ia akhirnya mulai berjualan secara online. Memang nggak langsung sukses sih, tetapi ia merasa hidupnya kembali berwarna. Kadang yang harus kita lepaskan bukan pekerjaan, bukan rumah, bukan uang, melainkan ketakutan yang selama ini kita pelihara sendiri. Kalau tangan kita terus menggenggam rasa takut, terus-terusan ragu-ragu, bagaimana mungkin kita bisa menerima kesempatan baru? 8. Rawat tubuh Anda seperti merawat masa depan. Perhatikan ya, kita sering mengatakan ingin menikmati masa pensiun. Tapi, tapi untuk menikmatinya nih ya, kita butuhkan tubuh yang mendukung. Nggak perlu menjadi atlet. Yang penting kita tetap bergerak. Misalnya, berjalan kaki, latihan kekuatan ringan, strength training ya. Makan lebih baik, lebih sehat. Minum air putih yang cukup. Tubuh yang lebih sehat memberi energi untuk mengejar mimpi yang masih ingin Anda wujudkan. Karena mimpi juga membutuhkan tenaga. 9. Percayalah, bab terbaik belum tentu sudah lewat. Saya ingin menutup dengan satu pemikiran. Kita sering menganggap usia 20 adalah masa belajar, usia 30 masa membangun karir, usia 40 masa bekerja keras, lalu usia 50 seringkali dianggap masa menunggu. Padahal saya melihatnya berbeda. Usia 50 justru bisa menjadi masa untuk memulai hidup yang benar-benar kita pilih. Saya ingin berbagi sedikit ya cerita tentang diri sendiri. Setelah puluhan tahun bekerja di dunia perbankan, akhirnya saya memasuki masa pensiun. Banyak orang memang membayangkan pensiun berarti hidup lebih santai, hidup yang bangun siang, nonton televisi, habisin semua film Netflix, atau sekedar mengisi waktu. Saya memilih jalan yang berbeda, memutuskan pindah ke Bali bukan karena ingin lari dari kehidupan lama, tapi karena ingin memberi diri kesempatan memulai babak baru. Jujur aja, keputusan itu tidak mudah. Saya meninggalkan rutinitas yang dulu sudah saya jalani selama bertahun-tahun. Bayangin, 31 tahun. Saya juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, teman baru, dan cara hidup yang berbeda sekali. Lalu saya bertanya kepada diri sendiri, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Akhirnya, saya memutuskan untuk lebih serius menjadi seorang content creator. Saya mulai belajar membuat video, menulis naskah, berbicara di depan kamera, memahami YouTube, dan terus belajar hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan di usia sekarang. Apakah semuanya lancar? Tentu tidak. Masih ada video yang sepi penonton. Masih ada hari-hari ketika saya merasa, aduh ide buntu banget. Masih ada saat saya harus mengulang rekaman berkali-kali karena salah bicara. Seperti yang sekarang ini nih. Tapi saya menyadari satu hal. Saya menikmati prosesnya. Dan setiap kali ada seorang penonton yang menulis, "Terima kasih ya Bu, video ini buat saya lebih semangat menjalani hidup." aduh, saya merasa semua usaha itu nggak sia-sia. Selain itu, saya juga berusaha menjaga tubuh saya tetap aktif. Hampir tiap pagi saya meluangkan waktu untuk berjalan kaki, jogging ringan, atau berenang. Bukan untuk menjadi yang tercepat atau paling kuat, tapi agar tubuh saya tetap mampu mendukung
semua impian yang masih ingin saya kejar. Saya percaya tubuh yang terus bergerak membuat pikiran juga ikut bergerak. Dan mungkin inilah bentuk manifestasi yang paling nyata. Bukan hanya membayangkan kehidupan yang saya inginkan, tetapi setiap hari mengambil langkah kecil untuk semakin mendekatinya. Jadi kalau hari ini Anda masih memiliki mimpi, jangan malu. Kalau ingin belajar bahasa Inggris, mulailah. Kalau ingin membuka usaha kecil, mulailah. Kalau ingin membuat channel YouTube, mulai aja. Kalau ingin lebih sehat, mulailah dengan berjalan kaki 10 menit besok pagi. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Selama Tuhan masih memberi kita nafas, selalu ada kesempatan untuk menulis bab berikutnya. Dan saya berharap beberapa tahun dari sekarang, Anda bisa menoleh ke belakang sambil tersenyum dan berkata, "Untuk waktu itu, saya berani memulai." Nah, kalau Anda masih menonton sampai bagian ini, saya ingin bertanya, kalau tidak ada rasa takut, apa satu hal yang paling ingin Anda mulai tahun ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Saya akan senang sekali membacanya. Siapa tahu jawaban Anda justru menjadi inspirasi bagi wanita lain yang sedang menonton video ini. Karena sharing is caring. Sampai bertemu di video berikutnya ya.